di channel Plankton Trader. Saya doakan kalian semua baik-baik saja. Video kali ini seperti biasa saya akan membahas tentang ranging market di dalam chart ini ya, chart yang sudah saya screenshot dari IQ Option. Namun sebelumnya bagi kalian teman-teman yang baru menonton video saya yang pemula, saya sarankan untuk tidak terjun langsung ke dalam dunia trading. Kalian harus belajar terlebih dahulu dalam membaca market dan candlestick. Di sini saya sarankan kalian untuk menggunakan ebook saya. Ebook bisa diakses di website saya planktontrader.com. Kemudian kalian cari di ebook ya. Di sini ada analisis candlestick juga lengkap ya. Kemudian ada blog, ada beberapa konsep-konsep trading dan link broker yang mungkin kalian butuhkan. Dengan ebook ini tentunya kalian akan lebih tajam dalam menganalisa candlestick ya, untuk mengurangi loss dalam trading. Oke, itu saja saran saya. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang ranging market dalam posisi downtrend ya, agak downtrend ya. Tapi ranging market kan bukan berarti downtrend aja. Ranging kan dia downtrend, uptrend. Nah, kebetulan saat ini di chartnya ini adalah ranging dalam keadaan sedikit downtrend ya, ranging downtrend. Oke, langsung kita bahas ya. Oke teman-teman, di sini ada sekitar 22 candle dalam durasi time frame 1 menit yang saya screenshot. Dan kita akan bahas satu persatu candle demi candle ya, untuk lebih memahami apa sih sebenarnya cerita yang terjadi dalam candlestick ini. Karena semakin banyak saya analisa, semakin saya sadari bahwa dalam setiap candle itu tersimpan banyak sekali cerita yang harus dipahami ya. Oke teman-teman, seperti biasa nomor candle merah ada di bawah, nomor candle bullish atau hijau itu ada di bagian atas. Oke, kita mulai. Ini asetnya Euro USD. Seperti biasa analisa dulu marketnya berdasarkan EMA dan Bollinger Band ya. EMA terutama 20 EMA dan middle Bollinger Band, karena middle Bollinger Band ini adalah sama dengan 20 SMA simple moving average, dan yang merah ini adalah 20 EMA atau exponential moving average. Eksponensial ini bergerak lebih cepat dari simple. Jadi kenapa di sini ada sedikit jarak seperti ini ya? Karena yang merah memang lebih cepat pergerakannya. Oke, dari 20 EMA kita lihat bahwa katakanlah di sini price bergerak di bawah 20 EMA, berarti masih dalam keadaan downtrend. Kemudian di 50 dan 100 kita lihat dia sudah mulai agak flat 50 EMA ya. Kemudian 100 juga sudah mulai flat. Itu artinya dalam time frame yang lebih besar, price itu dalam keadaan ranging, atau dia kecenderungannya membuat candle-candle lemah seperti doji, spinning top seperti itu ya. Di candle time frame besar dia membuat seperti ini, membuat doji ya. Itu artinya dalam time frame besar dia dalam keadaan ranging market. Tapi karena kita ada di time frame 1 menit, maka 20 EMA menjadi acuan kita. Di sini kondisinya agak sedikit ada downtrend ya. Tetapi karena ranging ya ada uptrend, ada downtrend. Sorry. Oke, kita biar nggak panjang waktunya langsung aja nomor 1 ya. Nomor 1 itu kita bahas, itu adalah candle yang namanya bearish spinning top ya. Jadi ini bearish yang ada wick atas, wick bawah. Itu mencirikan bahwa di sana sudah terjadi yang namanya ranging ya, karena dia price bergerak ke atas, turun ke bawah, mungkin ke atas lagi ya. Itu artinya tren udah mulai loss momentum di sana. Apalagi 50 EMA dalam keadaan flat atau dalam keadaan datar ya. Oke, nomor 1 itu kita bisa identifikasi sebagai specific candle ya. Di sini saya sertakan sedikit tambahan-tambahan
bahwa spinning top ini ujung-ujungnya adalah resisten dan support ya. Kalau ada spinning top itu ujungnya adalah resisten dan ujung bawahnya adalah support. Kalau kita berada di kondisi seperti ini, ranging market artinya market dalam keadaan kadang naik, kadang turun ya. Jadi tidak kuat naik, tidak kuat turun. Kemungkinan besar ujung-ujungnya ini kalau dilewati, kita bisa entry di bawahnya, entry buy untuk di support ya. Kemudian kalau dia ke atas ini, bisa kita sell di atas sedikit dari ujung spinning top ini ya. Karena candle selanjutnya dia kemungkinan akan, kalau dalam ranging market ya, bukan dalam strong market, dia akan balik lagi ya. Sehingga kita kemungkinan besar berpeluang profit walaupun candlenya bearish di sini. Karena kenapa? Ini flat ya, ini flat. Market dalam keadaan flat. Tapi kalau itu untuk yang ya sedikit beresiko ya, sedikit berpengalaman untuk melakukan hal itu. Kalaupun tidak kalian ingin ambil resiko, tidak ingin ambil resiko, maka kita tunggu saja. Setelah candle spinning top, apa yang muncul? Adalah candle hammer bearish ya. Nah, ini adalah hammer bearish. Kondisi sudah tahu kita flat ya 50 EMA dan price ada di sana, di dekat sana, dekat dengan ini namanya deviasi 1 bagian bawah ya. Cuma spinning top ini juga bearish hammer ini juga adalah specific candle ya. Jadi setiap ujungnya ini adalah support, adalah resisten dan ujung bawahnya adalah support. Kita perhatikan closing price-nya nomor 2 ini tidak menembus yang namanya ujung dari candle specific nomor 1, spinning top. Artinya di sana sudah terjadi loss momentum dalam ranging market. Jadi waspadai ya. Jangan gunakan bearish hammer seperti ini dalam keadaan ranging dan sebelumnya udah ada spinning top yang merupakan specific candle yang menunjukkan support dan resisten. Maka di sini sudah terjadi yang namanya loss momentum atau proses yang namanya stall ya. Di sini stall karena bearish hammer tidak menembus ujung wick dari nomor 1. Tapi bagi yang ragu, di sini juga saya sarankan tidak open posisi ya, karena peluangnya agak sedikit kurang bagus ya. Kemudian kita tunggu nomor 3, ternyata candlenya bullish ya, bullish dengan wick atas, wick bawah, kemudian closing price tepat di 50 EMA. Artinya apa? Artinya di sini juga merupakan yang namanya bullish engulfing lemah atau ranging. Dalam keadaan ranging. Kenapa? Karena ada wick atas, wick bawah. Kemudian closingnya di 50 EMA. Siapa yang tahu 50 EMA akan memberikan dia candle bearish ya, atau pressure tekanan ke bawah. Kita nggak tahu. Jadi kita tunggu nomor 4. Nah, nomor 4 itu juga sama, closingnya di 50 EMA dan dia membuat doji butterfly doji dragonfly doji bullish ya, atau candlenya hijau. Nah, kalau kita analisa di sini, maka ini adalah merupakan selling pressure dalam kondisi seperti ini. Sebelumnya ini nomor 2 adalah buying pressure dalam kondisi seperti ini. Di sini lebih saya sarankan untuk sell. Kenapa di sini saya sarankan? Karena di sini, kalau di sini engulfing, dia biasanya kalau ini specific candle, ini berarti kan bullish engulfing adalah merupakan yang namanya fake breakout ya, fake breakout dari sesuatu, dari level, entah dari deviasi 1 atau dari 50 EMA. Tapi di sini cenderung dari deviasi 1, fake breakout. Biasanya kalau fake breakout dia akan kalau strong ya, kalau fake breakout biasanya yang jadi itu adalah candlenya strong di sini. Sini ada candle bullish hammer seperti itu, baru kita bisa open posisi buy atau penerusan tren karena dia membentuk mungkin higher high higher low ya. Tapi dalam kasus ini nomor 4 itu adalah candlenya meragukan. Candle nomor 3 close di 50 EMA, candle nomor 4 juga close di 50 EMA. Dan 20 EMA masih ada di atas, artinya masih dalam kategori downtrend. Nah, kalau muncul seperti ini sudah kita bisa baca sebagai kategori ranging ya,
atau di sini akan terjadi konsolidasi. Karena kenapa? Karena di sini resisten, bisa kalian lihat resisten ya, support. Kemudian price 50 EMA ada di ya, price berputar di sini saja ya. Makanya setelah nomor 4 ini adalah konfirmasi bahwa bullish engulfing ini nggak jadi ya, nggak jadi karena closingnya di 50 EMA. Jadi di sini bisa kita sell ya, kita sell di sana dengan harapan price akan kembali ke level bawah sini. Oke, itu dia nomor 5, kita bisa sell di sana karena nomor 4 konfirmasinya, nomor 3 itu candle lemah ya. Nah, kita perlu konfirmasi. Jika bullish itu lemah dan ada konfirmasi, maka kemungkinan akan down, apalagi atau sell ya, apalagi di kondisi seperti ini, konsolidasi. Nah, kita lihat sekarang nomor 5. Nomor 5 itu candlenya apa? Candlenya bearish ya, membentuk di sana yang namanya evening star. Ini kategori evening star yang lemah. Kenapa? Karena nomor 5 tidak menembus ini wick nomor 2 yang merupakan specific candle yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini dalam keadaan seperti ini sangat rawan untuk meneruskan tren ya, meneruskan ke sini. Karena kenapa? Karena di sini ada specific candle yang ujungnya adalah support, teman-teman ya. Jadi kita tunggu. Ternyata nomor 6 terjadi yang namanya fake breakout lagi. Ini bullish engulfing fake breakout, ini evening star fake breakout ya. Karena evening star merupakan fake breakout. Engulfing fake breakout, reversal pattern itu fake breakout ya. Kemudian 5 dan 6 ini juga merupakan bullish engulfing ya. Kita sebut bullish engulfing karena dia close di atas dari 50 EMA, kemudian membentuk high yang lebih tinggi, dan ini adalah bullish engulfing juga fake breakout ya. Jadi fake breakout, fake breakout, fake breakout. Ketika ini evening star ini fake breakout, maka dia juga bukan merupakan fake breakout yang real, yang asli, malah terjadi fake breakout yang lain. Artinya di sini terjadi area konsolidasi ya. Karena kenapa? Karena dia udah menjauhi deviasi 2 Bollinger Band. Secara candlestick kita bisa tahu menjauhi deviasi 2 karena datar. Tapi secara Bollinger Band ini garis deviasi 2-nya cenderung tidak kita lihat ya, atau karena dia masih lag ya. Malah dia akan datar di sini ya. Ketika ini sudah terjadi. Kalau dia Bollinger Band udah di sini, berarti candlenya udah ada di atas ini ya. Itulah kenapa Bollinger Band EMA itu hanya sebagai gambaran besar saja, bukan gambaran open posisi ya. Oke, ternyata nomor 6 itu candlenya adalah bullish. Kita lanjutkan. Wah, ini terlalu lama ya, penjelasannya terlalu lama. Oke. Nomor 6 ini ternyata candlenya adalah bullish dan menciptakan bullish engulfing. Tapi ini ada wick atas wick bawah, sehingga saya tidak sarankan di sini untuk open posisi buy. Kenapa? Karena dia closing juga di sini. Siapa tahu di sini akan bearish. Kita nggak tahu, ya. Jadi saya nggak sarankan di sini untuk open posisi buy. Tetapi di sini kita tahu ada fake breakout yang saling bergantian. Kemudian kita tunggu nomor 7. Nomor 7 itu ini adalah candle breakout. Ini adalah breakout. Apa yang di break? Tadi resisten di sini, kemudian 20 EMA, kemudian dia sudah mendapat rejeksi dari deviasi 1 Bollinger Band. Ingat, reversal itu terjadi ketika dari deviasi 2 dia mendapatkan reject dari deviasi 1 ya. Kemudian dia baru akan terus ke atas. Nah, di sini candlenya adalah candle breakout ya, karena di sini terjadi konsolidasi. Candle breakout after konsolidasi ya. Jadi di sini bisa saya sarankan untuk open posisi buy. Kenapa? Karena 20 EMA udah ditembus, kemudian di sini ada resisten, kemudian price membentuk higher high ke higher low. Jadi higher high ke higher low yang mengandung breakout setelah konsolidasi bisa digunakan untuk open posisi buy. Tetapi kita harus menggunakannya open posisinya di bawah opening dari candle nomor 7 ya. Jadi sekitar sini di bawah.
di area support, kalau bisa di setengah body dari candle nomor 7. Itu peluangnya besar untuk penerusan, walaupun akhirnya dia doji bullish. Tapi kalau kita open di bawah opening, kita masih bisa profit. Itulah kenapa entry point itu sangat penting sekali. Entry aman ya. Oke, nomor 7, nomor 8 itu sudah mencirikan yang namanya loss momentum. Jadi nomor 9 kita lebih baik tunggu. Karena market ranging, siapa tahu akan terjadi gerakan impulse up yang kuat atau impulse up kuat, impulse down kuat ya. Itu adalah seperti yang sudah saya sering jelaskan di video-video sebelumnya. Bisa terjadi dua skenario dalam ranging market ya. Dia bisa kuat, memang benar-benar kuat setelah breakout ini. Breakout memang benar kuat untuk melanjutkan ke atas, tapi ada juga kemungkinan karena time frame besar ranging dia akan membentuk doji di time frame besar, sehingga price akan turun juga dengan kuat di time frame yang lebih kecil. Begitu ya. Kemudian kita tunggu nomor 9. Nomor 9 itu candlenya adalah merupakan shooting star ya. Lihat rejection dari deviasi 1. Rejection dari round number di sini ya. Di sini nggak ada saya nomornya, nggak saya screenshot. Tetapi kalian lihat bahwa di sini closingnya yang agak meragukan ya. Closing di 20 EMA, dimana di sini sebelumnya adalah support yang di break. Jadi kenapa saya tidak sarankan sell di sini, karena bisa jadi ini adalah 50% body dan dia menghasilkan bullish ya. Jadi saya nggak sarankan sell di sini. Kita tunggu dulu nomor 10. Dan di sini kita tahu bahwa 20 EMA ini flat, kemudian 50 EMA flat atau datar ya. EMA yang datar adalah EMA yang gampang ditembus, terutama di ranging market. Tetapi peluang untuk retracement juga ada ya. Jadi hati-hati di ranging market. Oke, ternyata nomor 10 ini menghasilkan candle seperti itu, hammer bearish ya. Nah, hammer bearish ini menghasilkan yang namanya lower high, lower low ya. Ini adalah lower high, lower low yang bisa kita percayai. Kenapa? Karena di sini kita melihat breakout. Seharusnya dia di resisten ini terjadi yang namanya doji ataupun candle buying pressure untuk dia ke atas. Tetapi kenapa dia menembus 50 EMA dan membentuk candle yang namanya bearish hammer? Ya, lihat bearish hammer ini yang ditembus adalah resisten di sini, support ya, support di sini. Dan ekor dari specific candle ini kan candle shooting star. Shooting star adalah specific candle. Setiap ujungnya adalah merupakan SNR. Ya, di sini dalam artian support. Ini ditembus oleh nomor 10, artinya ini adalah hammer yang saya pernah jelaskan di video sebelumnya, hammer yang sangat potensial untuk meneruskan tren. Kenapa? Karena di sini ranging ya. Dalam ranging market kita follow the trend. Ketika kita sudah melihat indikasi bahwa uptrend tidak terjadi seperti itu. Jadi di sini nomor 11 kita bisa sell ya. Sellnya usahakan ya di atas opening closing dari candle nomor 10. Sebagai ya entry aman ya. Oke, lanjut nomor 11, nomor 12. Setelah nomor 11 ini kita nggak bisa langsung sell di sini lagi. Kenapa? Karena nomor 10 ini specific candle ya, hammer bearish. Sementara ini closingnya lihat tidak menembus ekor ini nomor 10. Walaupun dia membuat ya agak sedikit membuat lower high lower low ya, tapi di sini kalau kalian jeli lagi di sini pernah terjadi fake breakout. Kenapa terjadi fake breakout? Berarti di sini ada sebuah level yang sangat penting ya. Karena price turun, nembus, naik lagi seperti itu. Jadi sama seperti ada EMA di sini ya. Oke, jadi nomor 12 kita tunggu, kita nggak bisa langsung open posisi sell di sini. Kalau open posisi buy bisa ya, tapi karena ini saya takut juga ini tekanannya strong down ya. Siapa tahu di sini akan terjadi bearish. Jadi saya nggak sarankan juga open posisi buy di sini, karena dalam ranging market kita follow the trend. Kita tunggu.
Ternyata nomor 12 itu closingnya tidak menembus 20 EMA dan middle Bollinger Band, dimana itu adalah acuan kita untuk open posisi. Jadi kalau hal seperti ini membentuk di sini dia bullish engulfing ya. Bullish engulfing hanya retracement indikasi strong trend ya. Tetapi kalau ini belum terjadi, kita kan nggak tahu ini strong trend ya, atau kita nggak tahu bullish engulfing ini gagal. Jadi apa yang kita lakukan? Kita melihat di sini ada, kalau kita udah tahu skenario-nya, trend strong up, strong down, maka kita tunggu saja di sini ya. Kita tunggu untuk konfirmasi selanjutnya. Karena ketika price ada di 20 EMA dan di middle Bollinger Band, itu adalah zona yang agak rawan. Nggak tahu ke atas dia atau ke bawah, kita belum tahu ya. Siapa tahu ini adalah fake breakout yang benar-benar meneruskan price ke atas, kita nggak tahu. Oke, ternyata nomor 13 kita tunggu, di sana ada spinning top lagi ya, spinning top ya. Di sini artinya terjadi yang namanya ranging dalam time frame 5 detik ya, atau dalam time frame yang lebih kecil dari 1 menit. Ini artinya engulfing ini kemungkinan besar ya, peluangnya tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena lihat nomor 13 ini dia sampai di bawah sini lagi ya, dan menghasilkan candle bearish. Dan closing bearishnya juga di bawah dari 50 EMA. Artinya engulfing ini tidak terlalu kuat. Kalau engulfing kuat, dia biasanya di setengah body dia akan reject. Kalau setengah bodinya ditembus berarti engulfingnya meragukan. Apalagi di sana zona ranging ya. Oke, nomor 13 ternyata meragukan juga ya. Karena di sini bisa jadi juga retracement ya candlenya ini. Di sini bisa bullish, kita nggak tahu. Dan kita tunggu nomor 14, ternyata 14 ini adalah candle breakout ya. Jadi di sini nggak terjadi yang namanya uptrend. Malah terjadi breakout. Ini apa yang di breakout? Bisa dilihat deviasi satu bagian bawah. Dimana di sini juga merupakan level sebelumnya yang terjadi fake breakout dan signifikan candle ekornya di sini. Artinya di sini sudah murni impuls dan akan diteruskan impuls. Di sini juga lower high, lower low ya. 13-14. Lower high, lower low yang ada di ranging market yang melakukan breakout ini sangat layak sekali untuk penerusan tren, dimana sebelumnya juga ada tren strong ya. Jadi di sini 15 ini sangat layak untuk open posisi sell karena kita mendapatkan gambaran secara lebih luas ya. Ada level yang ditembus, ada lower high, lower low, ada bullish engulfing yang gagal ya. Di sini ada spinning top yang merupakan retracement atau ranging atau konsolidasi dalam time frame kecil ya. Oke, kemudian setelah nomor 15 maka kita tunggu ya, kita tunggu lagi. Karena di sini membentuk lower high lower low, tetapi lower high lower low-nya tidak melakukan breakout seperti ini ya. Tidak ada breakout seperti ini ya. Malah dia close-nya di 100 EMA. Dan candle-nya ini ada wick atas, wick bawah. Hati-hati dengan candle seperti itu. Karena ini ranging market, siapa tahu dia bisa melahirkan atau memunculkan candle bullish. Jadi kita tunggu nomor 16. Nomor 16 ternyata membentuk doji abu-abu ya. Doji yang benar-benar, ini doji apa ya? Doji seperti dragonfly doji tetapi tanpa warna ya. Ya ini sekedar doji ya, sekedar pause ya, sekedar istirahat. Tetapi dia close-nya di atas 100 EMA dan ekor-ekor ini mencurigakan rejeksi buying pressure. Tetapi kita belum pasti, di sini belum ada reversal pattern, jadi kita nggak bisa open posisi buy. Jadi kita tunggu nomor 17. Dan nomor 17 itu adalah significant candle ya. Ini kalian harus pahami, significant candle, significant candle, significant candle ya, significant candle. Itu ujung-ujungnya pasti merupakan support dan resisten. Itu aja ya pesannya. Dan setelah nomor 17 juga, wah kita nggak tahu ini. Ini ada round number di sini kalau kalian perhatikan. Hati-hati dengan zona seperti ini. Zona EMA datar, di atasnya ada
zona yang kuat yang di break ya. Sebelumnya ada fake breakout di sini. Kemudian di bawahnya ada round number dan ini seperti seimbang ya, equal, atau di sini jaraknya hampir sama ya. Ini adalah area yang rawan menjadi konsolidasi, area seperti ini. Jadi karena ini ranging ya, siapa tahu terjadi fake breakout. Jika muncul candle shooting star harusnya di mana? Ada di awal ya. Kalau ada di akhir begini, ini rawan adalah merupakan penipuan shooting star yang akan menipu trader ya, seperti itu. Jadi kita tunggu di sini. Di sini saya nggak sarankan open posisi buy juga ya, karena siapa tahu ini jadi ya, kita nggak tahu. Dan ternyata nomor 18 itu menghasilkan candle bullish. Cuma perlu diingat, candlenya wick bawah, wick atas, kemudian dia tidak menembus ekor dari shooting star. Dan shooting star ini berada di wilayah 100 EMA, resisten, dan support. Kemungkinan disinilah price akan terjebak. Jadi price nggak tahu kemana, mau ke bawah dia kena support, mau ke atas tengahnya dia dilempar ke atas, dilempar ke bawah, seperti itu ya. Jadi setelah nomor 18 ini, nomor 17 ini adalah specific candle di mana identifikasinya rejection dari deviasi 1. Maka nomor 19 ini kita bisa open posisi sell. Kenapa? Karena di sini adalah zona konsolidasi di mana nomor 18 tidak mampu menembus resisten di atasnya, dan di setengah bodinya ada yang namanya 100 EMA datar. Jadi price akan bergerak naik dan turun di EMA itu ya. Oke, nomor 19 sudah, kita bisa sell. Di sana peluangnya lebih bagus untuk sell di sini. Dan ternyata ternyata nomor 19 ini closingnya juga tidak signifikan ya. Tidak menembus nomor 18 dan juga tidak terlalu menembus round number dengan kekuatan penuh ya, atau nggak meyakinkan gitulah ya penembusan terhadap round number ini. Jadi di sini nomor 20 bisa di buy. Tetapi sebelumnya kita sudah tahu ini adalah zona konsolidasi. Setelah bullish dia akan bearish, setelah bearish dia akan bullish. Bearish, bullish. Nah, seperti itu. Jadi kalau di konsolidasi cukup 2 kali aja ya. Sell, buy. Dah itu kita tunggu karena ini udah nggak meragukan. Di sini kemungkinan akan naik lagi sampai sini. Kemudian bisa jadi dia akan turun reject karena ini juga nggak meyakinkan menembus nomor 20 dan deviasi 1. Tapi ini udah menembus tadi deviasi 1 ya. Ini udah ditembus deviasi 1. Bisa jadi dia di sini doji. Oke. Jadi kalau candle nomor 22 ini tidak disarankan untuk open posisi apapun ya. Tunggu saja di sana. Oke, itu teman-teman. Nomor 21 udah saya jelaskan ya. Nomor 21 ini ya karena di sini agak spesifik ya. Ini seperti fake breakout. Candlenya adalah doji ya di sini. Kalau kalian gabungkan opening, closing, jadi di sini ada doji. Nah, ketika doji di setengah bodinya ini adalah resisten, setengah ekornya, kemudian di atas di ujung ekornya juga adalah resisten. Di ekor bawah adalah support. Jadi ketika dia nomor 20 ini tidak close melebihi setengah body dan juga tidak melebihi 100 EMA, maka di sini sell. Tapi saya nggak sarankan di sini sell karena kalau dia konsolidasi dia kemungkinan bisa juga akan bullish di sini. Karena kan seperti ini 19, 18, siapa tahu ya. Oke, itu teman-teman penjelasan saya. Ini adalah konsolidasi setelah downtrend. Konsolidasi setelah downtrend strong ya. Ranging market 100 EMA di tengah body candle ya ini. Nah, perlu diperhatikan bahwa konsolidasi terjadi setelah adanya sedikit strong trend ya. Strong downtrend, konsolidasi, kemudian dia baru memutuskan naik atau turun. Jadi lebih baik kalau mau follow the trend ya, setelah ada impuls seperti ini kita tunggu konsolidasinya selesai, baru kalau nanti ada breakout baru kita bisa ikut naik ataupun breakout turun, seperti itu ya.
Oke, teman-teman, seperti itu dia penjelasan saya tentang market ranging. Jadi banyak cerita ya. Banyak cerita yang bisa diambil dari hanya 20 candle atau 22 candle. Nah, dalam 22 candle ini sebenarnya kita bisa entry yang pasti itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi seperti biasa, 6 entry dalam 20 menit itu sudah sangat bagus sekali, karena 3 menit kita udah, setiap 3 menit kita, setiap menit keempat itu kita bisa entry. Dan nggak perlu lama-lama ya. Kalau sudah seperti ini, kalau udah kalian bisa dalam 20 menit entry profit, misalkan 80% profit dalam 20 menit, ya itu artinya kalian sudah masuk dalam fase yang di atas rata-rata ya, di atas trader rata-rata. Dan kalau di binary option itu saya sarankan jangan open posisi sampai 50, 100, itu sudah kadang-kadang sudah blank ya. Itu maksimal ya 5 open posisi. Kalau bagusnya ya sesuai analisa ya 3 open posisi kita udah bagus sekali kalau profit semua ya. Karena dalam satu analisa itu kita memerlukan pemikiran yang ya lumayan menguras energi ya. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat penjelasan saya. Dan kalian bisa akses feedback dari ini ya. Feedback dari penjelasan saya ini nanti di website ya. Di website itu akan ada feedback seperti ini di analisis candlestick. Kalian klik menunya. Kemudian seperti di sini contohnya ya, nomor ini analisa 32. Kalian di sini lihat gambarnya ada, kemudian videonya juga linknya saya sertakan di sini, link YouTube-nya. Kemudian nah di sini ada feedback seperti ini. Yang ini juga sangat penting teman-teman ya. Karena kita menganalisa aja tanpa feedback agak sedikit kurang rasanya menurut saya ya. Kalau menurut kalian saya nggak tahu. Feedback analisis, jadi di ranging market apa yang kalian cari indikasi reversal pattern atau fake breakout di deviasi 2 atau deviasi 1, karena di sana zona-zona breakout pada ranging market. Zona-zona fake breakout ya, atau zona reversal. Kemudian perhatikan rejeksi buyer pressure, selling pressure di deviasi 1 dan deviasi 2. Karena pada ranging market kemungkinan besar akan reversal di sana ya. Kenali kemungkinan candle reversal yang mengandung double top ya, atau SCI ya. SCI ini significant candle identification ya, atau significant candle gitu aja ya. Kemudian waspadai apa yang perlu diwaspadai dalam market begini. Waspadai Dow theory ya, atau higher high higher low, lower high lower low pada ranging market jika tidak ada konfirmasi yang jelas, terutama breakout, karena rawan kegagalan alias price bergerak ke arah sebaliknya. Jika 20 EMA ada di bawah middle Bollinger Band, maka itu artinya tren tidak dalam keadaan kuat ya. Ini jika 20 EMA ada di bawah middle Bollinger Band. Kalau downtrend dia kan kuat ya, maka itu tren tidak dalam keadaan kuat. Oke, apa ini yang saya maksudkan di sini? Dia dalam posisinya uptrend ya. Ini kalau sesuaikan dengan uptrend ya, sesuaikan dengan tren. Kalau dia down, maka dia akan ada di bawah middle Bollinger Band. Ini middle Bollinger Band, ini 20 EMA, ini akan kuat. Tapi kalau posisinya uptrend dan price middle Bollinger Band ada di atas dari 20 EMA, ini artinya price sudah dalam keadaan loss momentum ya, atau tren tidak terlalu kuat naik. Karena 20 EMA lebih cepat, tapi kenapa dia kok ada di atas dari 20 EMA middle Bollinger Band? Middle Bollinger Band itu 20 SMA dan dia lebih lambat dari 20 EMA. Oke, di sini seperti contoh ini ya. Higher high higher low gagal di sini ya. Karena membuat doji, kemudian di sini juga gagal. Karena dia tidak melakukan breakout ya. Oke, teman-teman, itu aja penjelasan saya.
Dan ini di bawah buat akun ya, bagi yang pengen registrasi untuk belajar ya. Kalian jangan langsung open deposit ya. Oke, itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Udah panjang banget ya. Bagi yang serius ya pasti tertarik untuk belajar, bagi yang enggak ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman. Salam trader.